Tanah Merah. Sumber cerita diambil dari media internet. Cerita ini berasal dari Pulau Timang. Judul cerita Keperkasaan Panglima Cadara. Di suatu kampung yang bernama Kremudeu, ada seorang panglima perang bernama Wire. Wire mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Cadara. Tentunya Wire sangat sayang dengan Cadara. Wire bangga karena Wire mempunyai harapan jika Cadara sudah besar, Cadara harus bisa menggantikan posisi Wire sebagai panglima perang. Oleh karena itu, semasa Cadara kecil, Cadara sudah dilatih ilmu bela diri dan taktik perang. Cadara termasuk anak yang sangat lincah. Ia bahkan lebih lincah dibandingkan teman-temannya. Tahun ke tahun berlalu, Cadara semakin dewasa. Cadara semakin ganteng, pintar, semakin lincah. Wire melihat perkembangan Cadara. Wire sangat senang. Wire bangga. Suatu hari, Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Wire kemudian memanggil Cadara. Cadara! Ya, Bapak. Bapak ingin hari ini aku pergi berburu di hutan, tepatnya di pinggir kali. Apakah bisa? Bapak bisa dengan senang hati. Selesai berbincang dengan bapaknya, Cadara kemudian mulai mengumpulkan ke-10 orang temannya untuk membuat perencanaan. Cadara dan teman-temannya memutuskan untuk berburu di hutan selama 1 minggu atau 7 hari. Selesai menyusun rencana, Cadara dan teman-temannya mulai bersiap-siap. Mereka mulai menyiapkan alat-alat untuk berburu. Selesai bersiap-siap, langsung hari itu mereka menuju ke hutan untuk pergi berburu. Sampai di tempat perburuan, Cadara dan teman-temannya mulai bersiap-siap dan beristirahat. Karena di tempat perburuan itu banyak binatang buruan, Cadara dan teman-temannya tidak perlu susah-susah karena di situ banyak binatang. Dari hari pertama sampai hari yang ke-6, Cadara merasa tidak ada tantangan yang bisa kalahkan saya. Saya adalah anak yang hebat. Keesokan paginya, di hari yang ke-7, para pembantu Cadara melihat anjing buruan. Mereka melihat seekor anjing buruan. Mereka kaget. Langsung mereka pergi melaporkan hal ini kepada Cadara. Cadara langsung menangkap firasat akan adanya bahaya yang datang. Cadara mulai ingatkan ke teman-temannya. Teman-teman, kita harus tetap waspada. Anjing buruan tadi menandakan bahaya akan datang. Cadara dan teman-temannya kemudian mulai menyiapkan busur, anak panah, parang, dan alat-alat yang lain. Mereka berjaga-jaga. Keesokan harinya, di saat sinar pagi matahari, Cadara dan teman-temannya mulai berjemur di
bawah sinar matahari. Mereka berjemur untuk menghangatkan tubuh. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara teriakan-teriakan keras yang datang dan sangat menakutkan. Keempat pembantu Cadara sudah ketakutan gemetar. Tetapi Cadara mengingatkan kepada keenam perwiranya untuk tetap waspada. Pagi itu juga Cadara mulai menyusun rencana. Cadara bilang ke teman-temannya, "Ayo kawan-kawan, pagi ini kita pergi ke tanah lapang. Di sana ada rumput tebal yang tumbuh. Ada semak-semak yang tumbuh di situ. Kita bisa bersembunyi di situ untuk membuat benteng pertahanan yang kuat." Teman-teman tanpa banyak komentar, tanpa banyak berbicara, langsung pagi itu mereka berlari sampai di tanah lapang. Sampai di sana, mereka kemudian mulai membuat benteng pertahanan yang kuat. Dari kejauhan, Cadara dan teman-temannya mulai mendengar suara pekikan keras. Suara-suara musuh mulai datang dari kejauhan. Suasana semakin tegang. Akan tetapi, Cadara tetap waspada. Cadara mengingatkan ke teman-temannya untuk tidak takut kepada musuh. Musuh semakin dekat, suasana semakin tegang. Suku Kuala yang berjumlah 50 orang datang untuk menyerbu Cadara. Mereka semakin dekat, akhirnya mereka datang menyerbu Cadara dan teman-temannya. Tetapi Cadara tetap bersemangat. Cadara tidak takut. Ia tetap bersemangat. Cadara memimpin pertempuran itu tanpa menggunakan perisai. Cadara hanya bermodalkan parang dengan otak pemukul. Dalam sekejap, ia berhasil menjatuhkan 20 orang suku Kuala. Mereka saling serang, saling menyerbu, sampai akhirnya suku Kuala yang berjumlah 50 orang banyaknya itu tersisa 20 orang, tersisa 5 orang. Akhirnya 5 orang ini pun takut. Mereka takut dibunuh oleh Cadara. Langsung mereka lari kabur, pulang ke tempat. Akhirnya berkat kemenangan Cadara, anak buahnya semakin segan dengan dia karena Cadara sudah berhasil mengalahkan suku Kuala. Anak buahnya sangat segan dengan dia. Mereka selalu membangga-banggakan Cadara. Orang-orang di kampung pun sangat gempar dengan berita kemenangan Cadara. Mereka sangat senang. Bapaknya yang mendengar kabar anaknya telah menang, bapaknya langsung tidak terasa air mata berlinang turun. Begitu melihat Cadara datang, langsung Wire menyuruh anaknya. Sambil menangis, Wire berkata, "Anakku, engkau pantas menggantikan bapak sebagai panglima perang." Hari itu, malam itu juga mereka mulai buat pesta, buat syukuran, pesta besar, karena mereka merayakan berita kemenangan Cadara. Malam itu juga mereka berpesta besar, dan mereka juga menyiapkan peralatan, menyiapkan pasukan untuk menyerbu suku Kuala. Karena suku Kuala sudah datang menyerang Cadara dan kawan-kawannya.
Keesokan paginya, untuk memberi penghargaan kepada Cadara, bapaknya memberikan sebuah kalung dari gigi binatang. Cadara juga mendapatkan hadiah istimewa, yaitu mahkota dari bulu burung cendrawasih, dan juga dihiasi dengan bulu burung kasuari. Cadara juga mendapat hadiah yang paling istimewa dari bapaknya, yaitu ia mendapat 12 ekor burung cendrawasih. Berkat kemenangan Cadara, akhirnya masyarakat di kampung Rangberung mulai mempelajari taktik perang dari Cadara. Taktik perang itu diberi nama Cadara Ura. Taktik perang itu meliputi cara melempar senjata, berlari, menyerbu lawan dengan senjata, seni silat jarak dekat. Berkat keberhasilan itu, akhirnya Cadara pun menjadi pemimpin yang dikenang turun-temurun hingga sekarang menjadi pahlawannya masyarakat Kimam. Cadara menjadi inspirasinya masyarakat Kimam. Baik, kesimpulannya adalah cerita Panglima Cadara ini mengisahkan tentang keberanian dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Cadara yang hebat karena berkat kehebatannya dalam bertempur, akhirnya ia menjadi inspirasi dari masyarakat Kimam hingga saat ini. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah seorang pemimpin yang baik namanya akan dikenang selalu. Sekian dan terima kasih. Dadah. Pilih buka, pilih hadir.